Jumpa lagi di Weekend Photography. Kali ini kita melanjutkan perjalanan masih di seri Kota Lama ya. Seperti yang kita lihat sebelumnya ya, di link berikut ini ya. Itu kita ada perjalanan di Kota Lama yang zona pecinan, yaitu di kawasan Kembang Jepun itu ya. Ya, masih menjadi satu wadah atau wilayah Kota Lama yang kawasan pecinan. Saya ini menjumpai ada salah satu kelenteng itu yang dinyatakan tertua di Surabaya ya. Loh, kenapa kok bisa dikatakan tertua? Ya itu memang ada sejarahnya ya. Kalau anda ini melihat dari literasi yang ada di sosial media, itu memang iya. Itu bahkan eranya itu sejak zaman dinasti Ming abad ke-13. Aduh, itu bisa dihitung sendiri. Tapi kali ini kita membahas soal sejarahnya ya. Tapi kita melanjutkan eksplorasi dalam dunia fotografi ini, di mana Kota Lama ini masih luas, benangannya itu masih luas, apalagi di daerah yang pecinan ini ya. Itu banyak yang bisa dieksplorasi lagi selain di zona Kembang Jepun itu ya, zona yang kawasan bisnisnya itu. Kalau kita tarik lebih dalam lagi perjalanannya itu masih ada wilayah-wilayah yang nyelip itu menjadi potensi yang sangat unik untuk dieksplorasi. Salah satunya ini saya ada dua lokasi ya. Lokasinya sih agak, istilahnya itu agak berjauhan sih ya, antara kelenteng tertua ya di Surabaya sama yang satunya itu Kampung Kungfu ya. Ini menarik sekali ya. Jadi saya sampai melakukan eksplorasi ini, timelinenya itu berbeda ya. Jadi di kelenteng tertua dulu, baru berikutnya di Kampung Kungfu ya. Seperti apa perjalanan dari eksplorasi kali ini? Mari kita lihat. Keutuhan bangunannya ini masih terjaga sampai sekarang ini ya. Ini yang jadi luar biasa ya. Dan saya juga sempat bertanya-tanya ya, ini keturunan keberapa ini menjaga kelenteng ini sampai hingga saat ini ya. Jadi seperti yang kita lihat ya, ornamen dari kita pintu masuk ini ya, kita masuk ini sudah sangat kental, terasa sekali ya untuk suasananya tempat ibadah kelenteng ini. Dan kita disambut dengan gerbang utama dengan detail ukiran naga dan singa penjaga ya. Ini memang ciri khas dari sebuah kelenteng ya. Jadi terdapat ukiran naga dan patung singa ya. Serta terdapat ruang altar ya di dalam ini dengan patung dewa dewi yang diterangi dengan lilin merah.
sini terlihat juga ya banyak jemaat yang datang untuk melakukan ibadah sembahyangan ya. Seperti yang kita lihat di altar tengah ini. Momen yang paling menarik itu adalah ketika jemaat itu menyalakan lilin-lilin raksasa itu ya, yang berwarna merah ya. Itu menciptakan warna yang kontras ya, yang berpadu dengan lighting natural yang ada ya. Apalagi kalau terjadi suasana perayaan ya, kayak suasana perayaan Imlek atau Cap Gomeh ya, atau tarian barongsai ya. Nah, seperti ini ya, ini ada tarian barongsai ya, serta ada lampion merah yang bergelantungan. Wah, itu sangat-sangat dapat sekali ya momen dan keunikannya ya, sehingga kalau di foto itu banyak menghasilkan komposisi yang unik ya, detail-detail yang menarik ya. Belum lagi tarian-tarian barongsai ini menambah kesan atmosfer kelenteng yang begitu kental ya. Jadi inilah keunikan dari kita untuk hunting foto ya. Ya ini kita mencari interaksi yang begitu banyak ya di sini ya. Untuk human interestnya ya, kita melihat jemaat dalam berdoa ini ya. Jadi eksplorasinya ini bukan lagi dari sekedar bangunan arsitekturnya yang terdapat detail-detail yang sangat banyak ya, tetapi juga terlihat jemaat yang lagi berdoa ini ya. Jadi aktivitas jemaat yang menyalakan lilin, ada yang berlutut dengan khusyuk ya, ada yang menggenggam dupa sambil menutup mata ya. Dalam diam terlihat wajah-wajah itu memancarkan ketenangan ya. Jadi kita mengabadikan momen itu tanpa mengganggu, sekali lagi posisi kita ini ya, jadi tanpa mengganggu kekusukan jemaat di dalam doa.
Ya, dari kesimpulan yang ada ya selama hunting di Kelenteng Hock Tien Han ini, itu benar-benar menawarkan pengalaman fotografi ya yang lengkap, arsitek kuno, atmosfer yang sakral ya, detail visual dan human interest yang sangat hangat ya. Tarian sejarah lagi ini sangat luar biasa yang dipunyai Surabaya ya, yang memiliki kelenteng tertua ya, sejak abad dinasti Ming. Oke. Wow. Isi Mega Glossy. Setelah dari kelenteng tertua Surabaya Hock Tien Han ini ya, saya mengunjungi Naga. area berikutnya, itu Kampung Kungfu ya. Kampung Kungfu itu ada di kawasan Kapasan Dalam ya. Itu kalau disingkat itu kadal, namanya kadal ya, bukan binatang bukan ya, tapi memang itu singkatan sudah lama ya. Jadi warga sana itu untuk kawasan Kapasan Dalam itu menyingkatnya itu menjadi kadal ya. Jadi, bagi warga Surabaya mungkin sudah tahu ya, bagi yang di luar Surabaya mungkin bingung. Tidak usah bingung, saya jelaskan di sini ya, itu memang betul ya. Jadi Kapasan Dalam itu disingkat menjadi kadal ya. Dan menariknya ya, Kapasan Dalam ini dibikin suatu kawasan yang istilahnya mengalami pemugaran yang besar-besaran ya, di mana menjadi istilahnya Kampung Kungfu ya. Di sana itu kampungnya itu memang benar-benar didekorasi ya ala-ala kungfu, dan tentunya ada patung-patung naga yang besar-besar di sana itu ya. Jadi menciptakan atmosfer yang berbeda dari sebelumnya, yang sebelumnya itu kawasan kampung yang biasa ya. Jadi sekarang menjadi kampung yang benar-benar beratmosfer kungfu ya. Otomatis ya, tentunya ciri khas dari kawasan pecinan itu terasa sekali ya tentunya ya. Yes. Tuh gangnya kedai kungfu. Ini rekam. Iya. Dan kalau kita melihat letak secara geografisnya ini ya, ini kampung kawasan dalam ini ya, kawasan dalam kadal ini justru letaknya di tengah-tengah kepadatan kota Surabaya ya. Seperti yang kita lihat ini ya, di depan itu adalah mall ITC Mega Glossy Surabaya ya.
Tell me to calm down. Look all around us here. Fall. It's easy to see from down here. Fall not swinging in the warrior's round. Caught before I'm falling for. Terus apa? Jauh. Lurus. Di kawasan Kapasan Dalam ini ya, itu lokasinya itu mempunyai ciri khas gang-gang sempit ya. Jadi semakin kita eksplorasi dengan berjalan kaki ini ya, di dalam gang-gang sempit ini semakin menarik ya. Saya pun suka ya, dimana kalau melewati gang-gang kecil ini yang sempit-sempit gini, tapi suasananya itu tenang sekali ya, sehingga menjadi healing tersendiri bagi saya ya. Nah, di sini tuh ada kedai kungfu ya, dimana kalau kita berjalan lebih dalam lagi ya, kita akan menjumpai semacam kafe ya. Ini namanya kedai kungfu ya. Banyak ornamen ya, yang mendukung budaya kungfu di sini ya. Mari kita lihat ya. Tak hanya di situ aja ya, saya mencoba masuk dalam lagi ya, berjalan lebih dalam lagi ya. Ini terdapat aktivitas masyarakat di kampung sini ya, sangat ramah ya, interaksinya sangat dekat sekali ya, sehingga jarak saya untuk mengambil gambar dan foto ini dengan masyarakat yang ada ini lalu lalang ya, bahkan istilahnya
dekat sekali ya, itu menyebabkan keunikan tersendiri ya bagi saya untuk hunting foto. Nah, seperti aktivitas anak-anak ini yang lagi bermain bola ya, ini sangat bagus sekali ini, dan saya tidak menyia-nyiakan momen yang ada di depan mata saya ini untuk mengabadikannya ya dalam bentuk foto dan video ya, seperti ini, dan saya suka sekali ya. Dari mana? Ayo sekarang ambil apa ya jalannya lo? Woi. Yuk. Pak, ya demikian konten kita kali ini, hunting fotografi di Weekend Fotografi. Diharapkan bisa mengeksplorasi lebih lagi tempat-tempat fotografi yang ada di kota Surabaya ataupun tidak menutup kemungkinan di luar daerah ya, daerah Surabaya ya. Dengan demikian kita bisa menambah wacana dan wawasan yang lebih luas lagi. Demikianlah konten kita kali ini, dan terima kasih sudah menonton, dan nantikanlah di konten berikutnya di Weekend Fotografi selanjutnya. Oke. Lima pojok belakang anak ciruk itu. Sebenarnya